Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tablet Bintang. Kita masuk di Bintang Update. Kembali lagi kedatangan salah satu aktris terpopuler yang sangat talented, Tisa Biani. Hai. Oke, Tisa Biani, kita di Bintang Update kita ngebahas soal Tisa Biani bermain di film KKN di Desa Penari yang akan tayang di 30 April ini saat libur Lebaran. Tisa bisa cerita sedikit, mungkin memberi bocoran soal film horor yang akan tayang nanti. Kalau bocoran dikit sih sebenarnya ini kan film syuting udah 2 tahun yang lalu ya gitu, dan mau tayang juga hampir mau tayang 2 tahun yang lalu. Jadi memang mungkin sudah banyak orang yang tahu bahwa KKN sebenarnya hampir mau tayang gitu, dan harus diundur-undur berkali-kali memang karena faktor satu COVID juga ya gitu. Jadi kita juga mau aman para penontonnya, jadi supaya sehat semuanya. Jadi makanya sekarang alhamdulillah kan COVID udah membaik, dan Ya, sudah. mungkin kesempatan tayangnya baru di bulan ini gitu. Ya, nunggu momen tepat kali ya. Ya. Oke, Tisa, kan di sini Tisa sebagai pemeran utama, sebagai Nur ya. Nah, Tisa sendiri antusiasnya tuh seperti apa sih? Kan sempat tertunda, apalagi itu banyak fans KKN tuh yang kecewa bahkan nggak mau nonton karena kelamaan ini. Gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya santai aja ya gitu, karena ini kan masalah selera ya gitu. Kita tidak bisa memaksakan selera penonton untuk suka sama hasil karya kita gitu. Tapi di sini sih aku berharap semoga bagi yang mau menonton ya mereka bisa tetap menghargai karyaku dan juga bisa mengapresiasi dengan cara mereka masing-masing gitu. Nah, masalah nggak mau nonton sih itu balik lagi selera mereka masing-masing ya gitu. Dan aku sih berharap dan berdoa juga semoga KKN adalah salah satu bentuk kebangkitan perfilman Indonesia juga pastinya. Jadi ya kita sebagai pemain ya minta mereka secara sukarela untuk mendukung dan mengapresiasi karya film Indonesia aja sih gitu. Tapi memang sejauh ini antusias penggemar tuh masih tinggi sih. Bahkan bilang kecewa misalnya dari gue pacaran sampai putus sampai berpacar lagi tayang-tayang. Tapi mereka tetap antusiasnya tetap ada. Akhirnya kan tetap ditunggu-tunggu. Oke. Benar-benar. Tapi Tisa sendiri kan ini film horor yang basically diadaptasi ya. Katanya diadaptasi dari cerita kisah nyata. Tisa sendiri saat menjalani syuting itu gimana nih? Bisa berbagi cerita nggak selama proses syuting? Selama proses syuting ya, sebenarnya kemarin sih alhamdulillah nyaman-nyaman aja gitu, karena kita dikelilingi sama banyak teamwork yang seru dan pada semangat semua, karena mengingat mereka juga ngefans sama karya KKN sebelum dijadiin visual gitu, udah ada yang pernah baca bukunya segala macam. Dan aku sih selalu percaya yang namanya film horor pasti ada bumbu-bumbu horornya gitu, tapi kan gak semuanya berat buat aku pribadi gitu, tapi ya bisa jadi ya kayak ada sentilan-sentilan gitu, memberitahu kepada kita para kru atau pemain kalau ada loh ini gitu mereka gitu. Tapi Tisa sendiri pernah mengalami hal yang nggak menyenangkan nggak sih selama proses syuting? Dalam arti kengerian gitu dapat? Nggak menyenangkan sih, enggak sih sejauh ini gitu ya. Paling tantangannya aja sih dalam proses syutingnya, banyak beberapa adegan-adegan yang memang serem, tegang. Jadi aku sebagai pemain tuh harus kasih energi yang sama seperti bayangan scriptwriter maupun sutradara di skenarionya gitu. Ini proses syuting di mana sih kalau boleh tahu? Jogja. Berapa lama prosesnya tuh? Prosesnya itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Itu bersama tim kru. Yap. Oke, Tisa, balik lagi. Ada kabar, Tisa juga sempat ngalamin yang katanya Tisa ngalamin yang ngimpinya tuh ngimpi kurang enak.
Katanya Tisa bilang ada yang nggak suka kita syuting di situ. Itu bener nggak sih? Bukan ngimpi sih, tapi lebih ke mungkin aku agak terlalu capek dan drop ya pada saat itu. Jadi halusinasi gitu aja sih gitu. Dan menurutku kayak wajar ketika orang lagi capek terus halusinasi yang enggak, apalagi setnya kan memang hutan gitu, dan ya mungkin terbawa energi hutannya gitu. Tapi All of It itu seru ya? Seru banget karena pemainnya rata-rata semua benar-benar apa ya, optimis bahwa ini akan menjadi sesuatu gitu. Nah kan dari dasarnya kan emang itu viral ya, di tweet di medsos. Terus banyaklah orang yang nunggu. Tisa sendiri percaya nggak sih kalau ini tuh sebuah kisah nyata, atau emang si penulis skenario ini memang jago meramunya seakan-akan ini sebuah kisah nyata? Percaya sih gitu karena memang apa ya, nggak menutup kemungkinan ya gitu kalau ini semua adalah kisah nyata yang memang bayangan si penulis, karena aku ngerasa apa ya, dia tuh bercerita tuh nggak ada yang kayak dibuat-buat dan nggak ada sandiwara gitu. Dari gitu ya? dari penuturan kata-katanya real sih gitu. Ini film horor keberapa Tisa? Ini film ketiga, horor yang ketiga ya. Berarti secara pengalaman udah dapet ya, walaupun ini durasi berbulan-bulan syutingnya, sebulan setengah. Iya benar. Nah, untuk chemistry dengan pemain lain tuh kayak Dinda Thomas, Calvin Jeremy itu ada nggak kesulitan? Kalian tuh harus ekspresi ngebagi posisi gimana? Kebetulan kita reading dan workshop tuh lumayan lama ya. Jadi ini apa ya, kesempatan yang luar biasa banget sih buat kita sebagai pemain untuk bangun chemistry gitu. Dan syutingnya juga di luar kota. Jadi kalau misalnya lagi break syuting, kita bisa jalan-jalan bareng-bareng gitu, kulineran. Nah, itu adalah salah satu cara buat kita bangun chemistry sih. Di Jogja biasanya ngabisin waktu ngapain nih? Kulineran atau paling apa? Kulineran gitu-gitu aja sih. Kulineran, nyari makanan-makanan yang seru, dan rata-rata semua pemain. Nah, oke. Balik lagi ke cerita. Nah, si Tisa kan berperan sebagai Nur nih. Sebelumnya sudah tahu ceritanya kah atau dari treat? Nah, untuk ngembangin karakternya gimana Tisa? Sebagai mahasiswi yang akhirnya dia harus di sana bingung ada klinik-klinik kayak gitu. Sebelumnya sih sebenarnya kebetulan aku udah tahu ceritanya dan cukup ngikutin ya gitu, karena kan memang pada saat itu viral banget thread Twitternya. Jadi aku ya lumayan sedikit kulik-kulik tanpa sebelumnya aku tahu kalau aku dipilih untuk menjadi kandidat salah satu pemain gitu. Jadi emang benar-benar pure pengen kepo dan ngebaca aja gitu sih. Tapi pas dipilih, pas dihubungin ya pastinya gak nyangka dan seneng banget sih gitu. Jadi aku datang untuk screen test. Waktu itu disuruhnya jadi peran Widya dan Nur gitu. Nah akhirnya kepilih menjadi Nur. Apa ya, menurut aku pengembangan karakternya ya paling kita ada workshop lama, ada workshop nari, workshop dialek Jawa, bahkan pada saat syuting ada coach dialeknya. Terus apa ya, bangun karakter dari reading, fitting, segala macam itu sih merupakan apa ya, pasca pre-production yang menurut aku se-prepare itu sih KKN. Berarti nggak ada kesulitan lah ya, harus logat Jawa, penari itu awalnya sih kesulitan ya gitu, karena memang di sini kan pure orang Jawa yang difilmkan gitu, jadi gak boleh kaku. Tapi kan balik lagi kita kan harus tetap profesional dengan cara ada workshop segala macam ya, itu kan diharapkan bisa membantu si pemain untuk bisa acting bagus di filmnya. Nah, dari drama kan sempat kemarin tuh Cinta Fitri, terus di film-film drama, terus balik lagi ke horor, itu perlu adaptasi baru lagi atau gue beda dari horor lain? Atau samanya udah pernah horor kok gitu? Ya mungkin horor tantangannya lebih ke waktu kali ya. Waktunya tuh memang banyak banget scene-scene yang pulang pagi, pulang malam. Jadi fisiknya memang harus kuat banget. Terus mental
mentalnya juga. Ketika kita harus bangun adegan yang memang dibutuhkan tenaga yang lebih gitu. Kalau drama kan mungkin lebih ke hati gitu sih. Jadi ya bedanya itu aja sih, lebih berat horor menurutku. Let's say ini tantangan, berarti Tisa sendiri lebih enjoy atau lebih merasa tertantang di horor berarti ya? Iya. Tapi kalau suruh milih? Drama tetap. Lebih manusiawi gitu? Lebih drama gitu, karena memang aku kan juga nggak melabelkan diri aku sebagai pemain film horor gitu. Cuman aku mau yang kayak emang benar-benar nyoba semua genre sih gitu untuk cari pengalaman banyak gitu. Nice. Nah, sama Dinda, kan sama Dinda juga, Dinda Thomas. Terus ada cerita Dinda Thomas katanya sempat pingsan. Itu bener nggak sih? Aku sih nggak ada di lokasi ya gitu. Cuman aku dengar memang dia pikirannya memang lagi kosong banget, dan lokasinya itu katanya memang hutan serem di Jogja gitu. Jadi ya mungkin dia salah sikap gitu. Jadi gampang dirasuki oleh makhluk-makhluk yang tidak itu gitu. Oke. Nah, Tisa kan emang dari ya sholatnya bagus ya, dengar ya istilahnya mempeng, ibadahnya bagus. Percaya nggak sih hal-hal kayak gitu, klinik-klinik kayak gitu? Kalau aku sih lebih percaya kepada makhluk apa ya, ibaratnya jin ya gitu. Jin ibaratnya dunia yang lain gitu, bukan dunia kita gitu. Cuman ya balik lagi, kita yang penting harus jaga sikap dan menghargai posisi dan kehadiran mereka yang kita nggak pernah tahu mereka ada dan di mananya gitu. Berarti terlepas dari itu ya masing-masing gitu ya? Yap. Oke Tisa, kita udahin dulu, kayaknya Tisa sibuk banget. Ini lagi syuting apa sih, kalau boleh tahu? Oke, aku lagi syuting series di Jogja juga, web series sih, balik lagi sih, sekitaran 32 hari di sini. Wah, seneng. Jangan lupa nonton film KKN di Desa Penari mulai tanggal 30 April di bioskop. Kenapa? Karena pastinya bikin hari-hari kalian mencekam, dan gak cuma 1 hari aja. Oke, cukup sekian bincang bintang bersama Tisa Biani, pemeran utama film KKN di Desa Penari yang akan tayang tanggal 30 April saat libur Lebaran loh. Jangan lupa di-subscribe channel tabletbintang.com. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tisa Biani, sukses terus. Makasih Kak, makasih ya Kak. Oke, see you. Bye.